Shalom, damai sejahtera bagi kita semua yang bergabung dalam ibadah live streaming pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan,
Karena setiap hari kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak pernah letih Tuhan mengasihi kami. Tidak pernah letih Tuhan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kembali pada sore hari ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Tuhan supaya penyertaan Tuhan boleh nyata atas kami Bapa. Urapan Tuhan boleh nyata atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh merasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Bapa, kembali pada sore ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari kiranya Tuhan Kau menyucikan, menguduskan hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kalau kesempatan sore hari ini kembali kami boleh hadir di hadapan saudara, menjadi kerinduan kami bahwa kami menjadi berkat, kami boleh mengingatkan saudara kembali untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan melalui persekutuan kita di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan kesempatan sore hari ini saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dan memberkati setiap kita sore hari ini. Saya memberikan satu tema, yaitu setelah perayaan selesai. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama, kita sudah melewati perayaan Natal, ibadah dan perayaan Natal yang sudah berlangsung dengan cukup baik ya saudara, karena oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa merayakannya meskipun harus dengan peraturan yang ketat ya saudara. Tapi puji Tuhan, tahun ini kita boleh merayakan Natal. Dan saudara, setelah segala kesibukan yang sudah kita kerjakan, ibadah-ibadah dan perayaan-perayaan Natal yang sudah berlangsung sampai saat ini, saudara, ada satu pertanyaan yang timbul dalam kehidupan kita bahwa sebetulnya bagaimana suasana Natal atau perayaan Natal yang terjadi atau yang sudah diselenggarakan di tempat saudara masing-masing. Apakah meriah ataukah dirayakan dengan cara yang sederhana, tetapi kita dapat merasakan kasih Tuhan yang besar yang dilimpahkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Atau saudara, kita melewati perayaan Natal di tahun ini dengan suasana yang meriah, dengan mungkin dekorasi-dekorasi yang luar biasa mungkin ya saudara. Dari semua itu, setelah perayaan itu usai atau sudah selesai, apa yang kita dapat? Tentu kalau kita berbicara sesuatu yang kita dapat, mungkin menjadi kerinduan kita bersama bahwa makna Natal itu menjadi sesuatu yang berkesan dalam kehidupan kita, terutama pada saat kita merasakan bagaimana kasih Tuhan yang besar bagi setiap kita manusia yang berdosa ini. Namun saudara, kalau yang kita dapati itu hanya ternyata membuat kita merasa lelah, baik secara fisik maupun emosi ataupun secara roh kita ya saudara, itu yang harus menjadi satu pertanyaan penting bagi setiap kehidupan kita. Saya ingin mengajak saudara
melihat dari sisi Alkitab apa yang terjadi setelah Yesus lahir di Bethlehem. Supaya ini menjadi satu gambaran bagi setiap kita bahwa ada sesuatu yang masih berlangsung tatkala Yesus sudah lahir di Bethlehem. Dan saudara, memang Alkitab kita mencatat di dalam Injil Matius ya saudara, ada sesuatu yang harus dihadapi oleh bayi Yesus dengan keluarga Yusuf ini, saudara, setelah peristiwa kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Coba kita perhatikan mulai dari Matius pasalnya yang kedua. Saudara, ada satu peristiwa penting di sana. Setelah pasal 1 menjelaskan bagaimana kelahiran Yesus Kristus ini. Kemudian di pasal 2 ada orang-orang Majus dari timur. Pasal 2 ayat yang pertama dan seterusnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian lanjut di ayatnya yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Saudara, satu peristiwa yang cukup spektakuler ya saudara, cukup besar itu terjadi kepada orang-orang Majus dari timur. Mereka adalah saksi di mana kelahiran Yesus di Bethlehem ini, dan mereka dituntun oleh bintang dari timur ya saudara, menuntun orang-orang Majus ini sampai kepada Yesus Kristus yang baru lahir. Memang saudara, kalau kita melihat di pasal yang kedua ini, tulisan mengenai anak itu ini berbicara mengenai kanak-kanak ya saudara, bukan lagi bayi. Dan kita tidak tahu rentang waktu antara kelahiran Yesus sampai orang-orang Majus dari timur ini datang. Tetapi bukti-bukti yang ada dari Matius pasal yang kedua ini, di mana saudara, orang-orang Majus ini datang untuk memberikan persembahan kepada Yesus. Di sana ditulis bahwa Yesus ini sudah kanak-kanak. Nah, lepas dari itu saudara, ada satu hal yang menarik dari peristiwa orang-orang Majus dari timur ini. Karena sebelum mereka sampai di Bethlehem, mereka tiba di Yerusalem. Dan kabar mengenai orang-orang Majus yang ingin menyembah raja yang baru lahir itu sampai juga di Herodes yang merupakan raja yang memerintah waktu itu. Ini adalah Herodes Agung ya saudara. Dan memang ayat-ayat yang sudah kita baca tadi menerangkan kepada kita bahwa Herodes cukup terkejut dengan berita yang dibawa oleh orang-orang Majus dari timur ini. Namun tidak berhenti sampai di situ saja saudara. Keterkejutan daripada Herodes ini membuat ada satu niat yang tersembunyi, di mana pada akhirnya ternyata niat itu dilaksanakan oleh Herodes, yaitu membunuh bayi-bayi antara yang berusia 0 tahun sampai usia 2 tahun ya, 2 tahun ke bawah itu akhirnya dibunuh oleh Herodes. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus lahir, ternyata tidak lama kemudian ada ancaman datang yang terselubung ya,
di balik satu kedok yang namanya penyembahan. Coba kita perhatikan ya saudara, di ayatnya yang ke 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Ini Herodes ya saudara, menyuruh orang-orang Majus ini. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudara, kalau kita di awal tadi membaca bahwa orang-orang Majus ini datang dengan tujuan untuk menyembah anak itu, yaitu Yesus. Ternyata kata-kata daripada orang-orang Majus ini dipakai oleh Herodes, di mana dia menyuruh orang-orang Majus ini untuk mencari dan menemukan anak itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau sudah ketemu, Herodes minta kabar supaya dengan alasan dia juga mau menyembah dia. Niat jahat Herodes ini membuat Yesus harus menyingkir ke Mesir. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang menjadi gambaran bagi setiap kehidupan kita bahwa maaf saudara. Di saat kita sudah selesai merayakan, memperingati, bahkan merasakan bagaimana kita diingatkan kembali Yesus yang datang ke dalam dunia sebagai bayi yang merupakan penyelamat dunia. Tetapi setelah peristiwa itu saudara, ada satu hal yang harus kita waspadai, yaitu jangan sampai pribadi Yesus ini harus tersingkir, harus menyingkir. Ini memberikan pengertian bagi setiap kehidupan kita bahwa, saudara, jangan sampai apa yang kita kerjakan dengan segala kemeriahan Natal, dengan segala kesibukan yang ada di dalamnya, kita mengabaikan kehadiran Yesus yang saat ini bukan lagi sebagai bayi yang tidak berdaya, tetapi dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang sudah melewati peristiwa penyalipan dan kebangkitannya, karena ini merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara kelahiran Yesus dan dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saudara, jangan sampai sebagai orang-orang yang hidup di zaman ini, kita merayakan Natal, kita membuat peringatan akan kelahiran Yesus sedemikian rupa meriahnya, sedemikian rupa hebatnya di mata manusia. Namun pada hakikatnya saudara, Yesus tidak ada di sana. Bahkan Yesus, saya boleh pinjam istilah itu, tersingkir. Karena dari peristiwa ini setelah kelahiran Yesus, ada Herodes yang mengancam nyawa dari bayi Yesus. Akhirnya dengan perantaraan malaikat, Yusuf diberitahu supaya mereka segera lari. Di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 ya saudara. Baiknya kita baca saja di sana ya saudara. Di Matius 2 ayatnya yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara, pernyataan mimpi yang dikerjakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf ini terlebih dahulu mendahului orang-orang Majus di ayatnya yang kedua. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Saudara perhatikan, dari apa yang sudah kita baca bersama-sama ini adalah satu gambaran yang nyata bagi setiap kehidupan kita bahwa setelah perayaan Natal yang luar biasa, ada resiko-resiko yang dapat mengancam Yesus tidak lagi hadir dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara, perayaan Natal yang kita kerjakan itu melupakan
pribadi yang seharusnya ada di dalam perayaan Natal kita. Jangan sampai dengan apa yang kita kerjakan, ternyata Tuhan Yesus tidak ada di sana. Tuhan Yesus tersingkir. Tuhan Yesus tersisih. Dia harus menyingkir dan lari ke Mesir. Herodes ini adalah gambaran dari sifat kedagingan manusia. Di mana, saudara, kalau kita perhatikan Herodes ini ditutupi dengan hal-hal yang berbau rohani. Sepertinya rohani. Sepertinya hal-hal yang ada itu ditujukan untuk menyembah Yesus. Padahal di balik itu semua, saudara, ada niatan bahwa dia ingin membunuh Yesus. Gambaran bagi setiap kehidupan kita, jangan sampai sebagai orang-orang Kristen kita merayakan Natal dengan berfoya-foya, dengan pesta pora demikian rupa. Kita mau supaya apa yang kita kerjakan lebih dari orang lain. Kita mau bahwa tidak ada gereja lain ataupun orang-orang lain yang dapat menyamai apa yang kita kerjakan pada saat kita memberikan perayaan yang terbaik bagi kelahiran Yesus. Tanpa sedikit pun kita memperhitungkan Yesus ada atau tidak di sana. Bahkan yang lebih parah lagi, saudara, kita memperingati Natal ini, saudara, dengan roh-roh kedagingan yang sangat lekat dalam kehidupan kita. Pesta pora, kesombongan, karena hal-hal ini, saudara, secara otomatis dapat mengusir Yesus dalam perayaan kita yang sebetulnya. Mari kita waspadai hal ini, saudara. Karena, saudara, hal-hal yang demikian ini sangat mudah menyusup dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita tidak dapat, saudara, membentengi diri kita supaya roh-roh duniawi, roh-roh kedagingan itu yang mengutamakan, saudara, hal-hal yang sifatnya memuaskan daging kita, yang memuaskan keinginan nafsu kita ini loh. Yang pengennya dipuji, yang pengennya dikagumi orang, yang pengennya dianggap lebih dari orang lain, yang pengennya supaya kita menjadi orang-orang yang superior gitu ya, saudara. Seolah-olah kita adalah orang yang paling utama daripada yang lain. Ya. Kemudian, saudara, kita merayakan Natal dengan pesta pora. Pesta pora ini bukan saja terlihat dari gegap gempitanya ya, saudara. Gegap gempitanya, waduh susah sekali ngomongnya ya, saudara. Dari satu perayaan Natal, ya, megahnya dari satu perayaan Natal, megahnya dari satu acara yang disusun dengan sangat rapi, dengan sangat indah, ya. Tapi di dalamnya tidak ada satupun yang memberikan tempat Yesus hadir di sana. Karena yang paling penting adalah di setiap kita merayakan ibadah Natal, Yesus ada di tengah-tengah perayaan itu. Amin. Kalau tidak ada, apa artinya, saudara? Mungkin kita bisa menikmati pujian dari manusia, tetapi Yesus tersingkir. Dan ini menyedihkan, saudara. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan bagi setiap kehidupan kita, saudara. Setelah perayaan-perayaan yang kita sudah kerjakan, setelah pelayanan-pelayanan yang ada, yang sudah kita lalui, mungkin saudara terlibat di dalam pelayanan langsung, sebagai pemimpin pujian, sebagai ketua panitia, atau yang terlibat secara langsung di dalam perayaan Natal itu. Baik saudara sebagai jemaat yang mendukung supaya perayaan Natal itu boleh terselenggara dengan baik, atau saudara sebagai hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat langsung di dalamnya. Hari-hari ini setelah saudara melewati itu semua, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara dapat? Ya. Dan yang paling penting, pertanyaan bagi setiap kehidupan kita yang sudah melewati perayaan Natal itu, adakah Tuhan sudah disenangkan dengan apa yang kita kerjakan? Adakah Tuhan berkenan dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini pada saat perayaan Natal ini? Ini penting, saudara. Jangan sampai
ada motivasi-motivasi terselubung hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kepuasan diri kita sendiri, dan itu membuat Tuhan Yesus tersingkir. Bahkan yang lebih parah lagi, saudara, Tuhan Yesus ini akhirnya mati dalam kehidupan kita. Ini adalah, saudara, sesuatu yang sangat tragis. Yesus tidak lagi hidup di dalam kehidupan kita. Karena apa? Roh kedagingan kita menguasai hidup kita. Pesta pora, kesombongan. Sehingga itu yang membuat akhirnya Yesus yang seharusnya hidup dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tidak ada lagi. Tersingkir. Mari saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita. Di akhir setiap pelayanan yang mungkin sudah kita kerjakan, mari kita datang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan sendiri yang menyatakan apa yang salah dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengambil kemuliaan yang seharusnya buat Tuhan, mari kita memohon ampun dari hadapan Tuhan. Karena Dia yang dapat menyatakan apa yang salah. Dia yang sanggup menyatakan apa yang sudah membuat Tuhan itu keluar dari perhimpunan kita, keluar dari ibadah kita. Jangan sampai ini terjadi, saudara. Karena fokus kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus kita adalah supaya peribadatan yang kita kerjakan, perayaan Natal yang sudah kita laksanakan di hadapan Tuhan, itu tetap menghadirkan Yesus ada di tengah-tengah kita dan berkatnya bagi setiap kehidupan kita. Berkat ini bukan saja berbicara mengenai apa yang dapat kita nikmati secara jasmani ya saudara, tetapi berkat ini juga merupakan sesuatu yang dapat kita rasakan, baik itu damai sejahtera, ucapan syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan. Bahkan pada saat kita merayakan Natal, kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, niatan daripada Herodes untuk mencari Yesus dengan alasan supaya dia dapat menyembah Tuhan, ternyata, saudara, adalah untuk membunuh Yesus. Dan karena dia merasa sudah diperdaya oleh orang-orang Majus ini, karena dia tidak kembali lagi kepada Herodes sesuai dengan janji awal, ya saudara. Akhirnya dia benar-benar menyatakan niatnya itu. Sehingga anak-anak dari umur 2 tahun ke bawah akhirnya dibunuh oleh Herodes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai roh-roh Herodes ini ada dalam kehidupan orang-orang yang mengaku diri mereka Kristen. Secara lahiriah, mereka mungkin datang menyembah Tuhan. Secara fisik mereka ada di dalam gereja untuk mungkin memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi niatan hati mereka jauh dari itu. Bahkan hidup mereka dipenuhi dengan roh kedagingan, roh duniawi ini. Alkitab memang memakai istilah roh kedagingan ini untuk menggambarkan bagi setiap manusia yang hidupnya dipenuhi dengan keakuan diri sendiri. Dan ini memang harus menjadi satu peringatan keras bagi setiap kehidupan kita, saudara. Karena seharusnya Yesus yang semakin bertambah dalam kehidupan kita. Dan roh kedagingan kita semakin berkurang, semakin dikikis, semakin dihabiskan. Supaya Yesus nyata dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepadanya. Saya tidak akan memperpanjangkan kebenaran firman Tuhan. Namun biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita. Apa yang terjadi setelah perayaan-perayaan yang sudah kita kerjakan hari-hari ini? Apakah Yesus tetap ada dalam kehidupan kita? Dia semakin besar, dia semakin berkuasa dalam kehidupan kita? Ataukah lambat laun, sedikit demi sedikit, Yesus mulai menyingkir dari kehidupan kita, keluar dari hidup kita? Jangan sampai hal itu terjadi, saudara. Kembali kepada Tuhan. Berikan hidup saudara untuk
Yesus hidup dalam kehidupan kita. Yesus tinggal dan semakin bertahta dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sebagai orang-orang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kami bagikan kepada saudara kesempatan sore hari ini. Menjadi doa kami bersama bahwa setiap kita, saudara, menjadi pribadi-pribadi yang terus dapat berkenan di hadapan Tuhan. Memberikan waktu yang sebebas-bebasnya supaya Yesus hidup di dalam kita. Puji Tuhan. Nyanyikan pujian Penolong yang Setia. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan selamat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan kembali, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. penolong yang setia. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur buat apa yang sudah kami pelajari bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Yang mengingatkan kami kembali bagaimana sikap hati kami di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kami di hadapan Tuhan. Jangan sampai kami menjadi orang-orang Kristen yang merayakan Engkau sekedar lahiriah saja Tuhan. Sekedar apa yang terlihat oleh mata jasmani kami. Namun kami mengabaikan Engkau. Namun kami menyingkirkan Engkau dan tidak menghadirkan Engkau di tengah-tengah perayaan kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau ada motivasi-motivasi yang sudah salah di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat Engkau kecewa atas kehidupan kami. Itu yang membuat Engkau Tuhan keluar dari hidup kami. Bahkan tidak mau lagi bersama-sama dengan kami Tuhan. Kesempatan sore hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami kembali. Supaya Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Semakin berkuasa atas hidup kami. Sehingga benar bahwa sebagai orang-orang percaya kepadamu. Hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama-Mu diagungkan. Nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Yang sungguh-sungguh menyediakan Engkau ada dalam kehidupan kami. Dalam pelayanan kami, dalam gereja kami, di dalam persekutuan dan perhimpunan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kami yang sudah mendengar dan sudah merenungkannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Menjadikan kami orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan semakin hidup sesuai dengan roh-Mu. Sehingga roh kedagingan kami, roh keduniawian yang ada dan melekat dalam kehidupan kami. Boleh dikikis dan boleh disingkirkan oleh kehadiran Engkau yang semakin kuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Memberkati setiap kami yang sudah mengikuti acara kami, siaran kami pada kesempatan sore hari ini. Dari awal sampai selesainya. Tuhan akan mengerjakan apa yang indah dalam setiap kehidupan kami. Apabila kami boleh mengutamakan Engkau lebih dari segala-galanya. Para pelayan Tuhan yang juga melayani kami pada kesempatan sore hari ini. Tuhan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengalaskan doa kami. Dan menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Sebagai kekuatan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengalaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami bersyukur saudara bahwa di tengah-tengah kesibukan Natal dan Tahun Baru, kami masih bisa hadir di tengah-tengah saudara. Dan biarlah kehadiran kami boleh tetap memberkati, menguatkan, dan bahkan mendorong saudara untuk lebih lagi mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Akhir kata, kami segenap para pelayan yang ada, yang di depan layar maupun yang di belakang layar, saudara, mengucapkan selamat hari Natal dan menjelang tahun baru. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Tetap hadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Immanuel. Haleluya.